Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan artikel saya mengenai implementasi metode drill dan cooperative learning dalam pembelajaran Hiwar Bahasa Arab kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Nah, yang melatar belakangi penulisan artikel saya ini adalah pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan kemampuan berbahasa siswa sejak usia dini, khususnya kemampuan berbicara ataupun maharah kalam. Pada jenjang kelas 3 ini, peserta didik mulai diperkenalkan pada hiwar sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya adalah materi al-hadikoh ataupun taman. Nah, materi hiwar ini menjadi bagian yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Arab karena membantu siswa memahami kosakata, melatih pelafalan, serta membiasakan penggunaan bahasa Arab dalam komunikasi sederhana. Melalui pembelajaran hiwar, siswa diharapkan mampu mengucapkan kalimat sederhana secara lisan dengan lebih percaya diri dan komunikatif. Namun demikian, dalam praktiknya, pembelajaran hiwar di Madrasah Ibtidaiyah ini masih sering dilakukan dengan metode konvensional ataupun pembelajaran yang berpusat pada guru, seperti membaca, menghafal dialog, tanpa melibatkan aktivitas belajar yang lebih interaktif. Nah, kondisi tersebut menyebabkan sebagian besar siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran dan mengalami kesulitan dalam memahami serta mempraktikkan percakapan bahasa Arab secara mandiri. Nah, selain itu juga, siswa pada jenjang madrasah ibtidaiyah ini cenderung gampang merasa bosan apabila pembelajaran berlangsung monoton dan kurang melibatkan kerjasama maupun aktivitas yang lebih menarik. Nah, sejalan dengan kebutuhan tersebut, diperlukan metode pembelajaran yang lebih aktif dan menyenangkan. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode drill dan cooperative learning. Nah, metode drill ini digunakan untuk melatih pelafalan dan pengulangan hiwar agar siswa terbiasa mengucapkan kosakata dan kalimat bahasa Arab dengan benar. Sementara itu, cooperative learning digunakan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dalam kelompok, berdiskusi, dan menyusun percakapan serta mempraktikkan hiwar secara kolaboratif. Nah, meskipun demikian, kajian mengenai implementasi metode drill dan cooperative learning dalam pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah ini masih sangat terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendeskripsikan bagaimana proses penerapan kedua metode tersebut dalam pembelajaran hiwar di kelas, serta bagaimana keterlibatan siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Nah, berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi metode drill dan cooperative learning dalam pembelajaran hiwar bahasa Arab kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan pembelajaran serta aktivitas siswa selama penerapan metode berlangsung, tanpa membahas pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa secara kuantitatif. Selanjutnya, pengertian metode drill dan cooperative learning. Metode drill ini merupakan suatu metode yang dilakukan secara berulang-ulang dan secara sungguh-sungguh dengan tujuan untuk memperkuat suatu asosiasi ataupun menyempurnakan suatu keterampilan agar menjadi sifat yang permanen. Sementara cooperative learning ini merupakan suatu strategi pembelajaran berkelompok yang menekankan interaksi serta tanggung jawab bersama antara anggota kelompok dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas pelaksanaan metode drill dan cooperative learning dalam pembelajaran hiwar di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ummah. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan, pelaksanaan pembelajaran hiwar di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ummah ini diawali dengan kegiatan membuka, yaitu guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, kemudian peserta didik diajak untuk membaca doa sebelum belajar. Setelah itu, guru menyapa peserta didik dengan penuh kasih sayang untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Guru juga memeriksa kehadiran, kerapian, serta kesiapan peserta didik sebelum memulai pelajaran. Nah, pada tahap awal, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari, kemudian melakukan apresiasi dengan menunjukkan gambar pemandangan. Guru juga memberikan pertanyaan sederhana kepada peserta didik untuk menarik perhatian dan menghubungkan pengalaman peserta didik dengan materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, guru memperkenalkan kosakata sederhana dalam bahasa Arab yang berkaitan dengan tema taman dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, kemudian pada kegiatan inti,
Guru membacakan hiwar sederhana tentang taman dengan pelafalan yang sangat jelas dan benar. Sedangkan peserta didik mendengarkan dengan baik. Setelah itu peserta didik diminta untuk menirukan bacaan hiwar secara bersama-sama. Kemudian guru dan peserta didik membaca hiwar secara bergantian. Dalam proses tersebut, guru menjelaskan beberapa kosakata yang terdapat dalam hiwar seperti fawaki, hadiko, dan zuhur. Kemudian guru juga melakukan tanya jawab sederhana terkait isi hiwar untuk mengetahui pemahaman peserta didik. Selanjutnya, peserta didik. Nah, ini untuk menerapkan metode cooperative learning. Nah, di sini guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Yang satu kelompoknya itu terdiri dari 4-5 orang. Nah, selanjutnya setelah peserta didik semuanya sudah berkumpul sesuai dengan kelompoknya, guru ini menjelaskan bagaimana sistem pengerjaan tugas tersebut. Jadi siswa itu diberikan tugas. Yang pertama itu siswa akan mencocokkan ataupun merapikan potongan kosakata. Kemudian setelah itu siswa diminta untuk menulis kembali kosakata ataupun hiwar yang telah dicocokkan tadi kepada lembar penulisan. Nah, setelah semuanya selesai, siswa di sini akan mempresentasikan di depan teman-temannya secara berpasangan. Kemudian selanjutnya hasil implementasi metode drill dan cooperative learning dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pembandingan antara tahap awal penerapan metode drill dengan setelah dipadukan dengan cooperative learning ini menunjukkan perubahan yang cukup jelas pada keterlibatan peserta didik. Saat pembelajaran hanya menggunakan drill, sebagian peserta didik ini cenderung pasif dan hanya mendengarkan bacaan guru tanpa ikut menirukan hiwar yang dibacakan. Nah, kondisi tersebut berubah setelah guru memadukan drill dengan cooperative learning, yaitu ketika peserta didik mulai terlibat langsung dalam menyusun dialog, membaca hiwar bersama teman kelompok, hingga mempraktikkan percakapan di depan kelas. Kemudian selanjutnya pembahasan. Nah, penerapan metode drill ini memberikan pengaruh terhadap kemampuan siswa dalam melafalkan dan mengingat percakapan bahasa Arab. Latihan yang dilakukan secara berulang-ulang ini membantu siswa lebih terbiasa mengucapkan kosakata dan kalimat sederhana dalam hiwar, sehingga pelafalan siswa menjadi lebih baik. Nah, hal tersebut sesuai dengan konsep metode drill yang menekankan latihan secara terus-menerus untuk membentuk keterampilan berbahasa siswa. Nah, hasil penelitian ini didukung oleh salah satu peneliti yang menyatakan bahwa metode drill mampu meningkatkan kemampuan maharakat karena latihan berulang-ulang dapat membentuk ketangkapan berbicara bahasa Arab. Nah, selain metode drill, cooperative learning juga memberikan pengaruh terhadap keaktifan siswa dalam pembelajaran hiwar. Pembelajaran yang dilakukan melalui kerjasama menciptakan suasana belajar yang lebih komunikatif sehingga siswa ini lebih berani melakukan praktik percakapan bersama teman sebaya. Interaksi antar siswa membantu siswa mengurangi rasa malu dan rasa takut ketika berbicara menggunakan bahasa Arab. Nah, temuan tersebut juga sejalan dengan penelitian Muhammad Al-Kausari yang menjelaskan bahwa cooperative learning ini dapat meningkatkan partisipasi, motivasi, dan kerjasama siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, selanjutnya yaitu temuan penelitian. Nah, temuan pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa metode drill paling berperan dalam tahap pengenalan hiwar, yaitu ketika peserta didik baru pertama kali dikenalkan pada kosakata dan pelafalan kalimat bahasa Arab. Nah, pada tahap ini, pengulangan terbimbing membantu peserta didik membentuk kebiasaan ucapan yang benar sebelum dilepas untuk berlatih secara lebih mandiri. Nah, temuan kedua menunjukkan bahwa cooperative learning justru berperan paling besar pada tahap lanjutan, yaitu ketika peserta didik dituntut untuk menyusun dan mempraktikkan dialog secara lebih mandiri. Nah, pada tahap inilah perbedaan antara peserta didik yang aktif dan pasif terlihat. Dan kerja kelompok menjadi faktor yang paling mendorong peserta didik yang sebelumnya pasif untuk ikut berpartisipasi. Nah, selanjutnya, kombinasi kedua metode pada dasarnya saling menutupi kelemahan masing-masing.
Drill yang beresiko membosankan apabila berdiri sendiri dapat diimbangi oleh dinamika kerja kelompok. Sementara cooperative learning yang beresiko kurang terarah dapat dibantu oleh fondasi pelafalan dan kosakata yang telah dibentuk lewat drill. Dengan kata lain, urutan penerapan drill terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan cooperative learning. Nah, hal ini menjadi pola yang sangat relevan untuk pembelajaran hiwar di tingkat madrasah ibtidaiyah. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, berdasarkan tujuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi metode drill dan cooperative learning pada pembelajaran hiwar bahasa Arab kelas 3 di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ummah berlangsung secara bertahap, yaitu drill digunakan untuk membiasakan pelafalan dan penguasaan kosakata pada tahap awal. Sedangkan cooperative learning digunakan untuk mendorong interaksi, kerjasama, dan praktik percakapan pada tahap lanjutan. Urutan dan kombinasi tersebut terbukti mampu mengatasi keterbatasan pembelajaran hiwar yang sebelumnya hanya berfokus pada pengulangan, sekaligus meningkatkan keterlibatan peserta didik secara bertahap selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, temuan ini menegaskan bahwa metode drill dan cooperative learning bukan dua pendekatan yang berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi apabila diterapkan secara berurutan, sehingga dapat menjadi alternatif strategi pembelajaran hiwar yang lebih aktif, komunikatif, dan berpusat pada peserta didik. Nah, selanjutnya demikianlah pemaparan artikel dari saya. Semoga artikel ini dapat membantu teman-teman untuk menemukan metode pembelajaran bahasa Arab yang paling cocok untuk siswa yang akan diajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.